2017 adalah tahun yang sangat menyenangkan lah untuk bikers di Indonesia, karena 2017 itu banyak banget line up motor yang terbaru semuanya keluar di tahun 2017. Nah, salah satunya yang sekarang bakal kita review. Ini adalah salah satu yang bisa dikatakan pertama mungkin ya untuk Honda ATPM mengeluarkan line up jenis ini. Nah, mau tahu apa yang kita bakal review? Yang sekarang kita bakal review adalah CRF 250L Rally. Nah, CRF 250 ini atau CRF 250 Rally ini adalah line up terbaru dari Honda yang dikeluarkan di tahun 2017. Nah, dengan keunikannya sendiri, dia punya sedikit perbedaan dengan CRF yang sudah ada. Nah, contohnya CRF 250 Rally ini tidak menggunakan mesin yang digunakan oleh CRF 250. Dia menggunakan mesin CBR 250R yang sekarang diganti di replace yang 2 silinder. Nah, mesin 1 silindernya dipakai di CRF 250 Rally ini, tapi dengan tweaking yang disesuaikan untuk kebutuhan adventure dan juga kebutuhan di jalan. Nah, desain yang dianut untuk CRF 250 Rally ini diambil berdasarkan dari desain tim Honda Rally Dakar. Nah, kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena dia menggunakan body fairing ini sama seperti yang ada dipakai di Honda untuk rally. Dan juga uniknya lagi, lampunya ini dia desain yang bisa dibilang kayak bukan Honda banget lah gitu, tapi ini lah keunikannya dari si CRF 250 Rally ini. Matanya tuh kayak picak-picak sebelah gitulah pokoknya. Supaya kalian tahu dan saya juga pengen tahu gimana impresinya berkendara motor ini, langsung aja kita naik motor sambil jalan-jalan di hutan yang enak banget ini. Motor ini punya engine yang kapasitas 250. Nah, si motornya itu mesinnya tuh sama dengan mesin CBR 250 yang lama. Anaknya beberapa hari sebenarnya gue udah pakai motor ini. Impresinya sih enak banget. Cuman untuk menyandang nama CRF, yang dimana kalau CRF itu engine-nya greget lah, ngegigit gitu ya. Ini tuh agak kurang ngegigit gitu. Si engine-nya tuh kurang responsif, tapi ya cukup sih sebenarnya. Untuk 250 cc dia bisa dibilang cukup gitu. Tapi untuk dibandingkan dengan CRF yang lain, masih lebih memilih CRF yang lain karena mesinnya tuh beda gitu.
meskipun sudah di tweaking untuk dipakai ke adventure. Nah, kenapa mesinnya beda? Nah, itu juga nggak tahu sih ya kenapa mesinnya beda yang dipakainya. Padahal bobot ini tuh lebih berat sih daripada CRF yang biasa, karena ditambah dengan apa namanya, body yang lain-lain itu kayak gitu. Udah gitu juga ini bracketnya juga udah ada, udah bracket di atas, udah banyak banget lah aksesorisnya udah banyak. Nah, kalau kalian beli motor ini itu sekarang gitu ya, itu kalian udah bisa dapetin livery yang sama dipakai sama liverynya Dakar, Rally Dakar ya, timnya Honda. Gue kemarin pakai motor ini untuk sehari-hari, beberapa hari belakang. Impresinya, suspensinya juga enak, karena kan memang ditujukan untuk menyerap gejolokan-gejolokan atau ajokan-ajokan yang kasar gitu ya. Enak sih dipakainya, malah kabel tidur atau jalan berlubang tuh dihajar aja kalau buat kota gitu ini ya. Nah, kemarin kita sempat pergi juga ke yang namanya Bukit Moko. Bukit Moko tuh jalannya bisa dibilang hancur lah, nggak bagus lah, sama sekali nggak bagus. Nah, tapi buat pakai motor ini itu nggak berasa, enak aja jalannya, karena memang si suspensinya juga diciptain atau disesuaikan untuk jalan-jalan yang kayak gitu. Nah, kekurangannya motor ini, kekurangannya itu ada beberapa hal ya. Yang satu tadi yang udah sebutin itu engine itu tidak lebih bertenaga daripada atau nggak tidak sama dengan CRF yang seri L lain gitu. Yang seri yang sama aja 120, bukan seri yang rally. Itu aja udah beda. Kedua, ini mesin cepet panas. Aduh, parah. Ini kalau misalnya dalam kota, panasnya tuh pokoknya untuk kelas 250 panasnya tuh ini panas banget. Untuk kelas 250 ya, bukan kayak moge gitu. Ini panas untuk kelas 250. Mungkin karena radiatornya yang bisa dibilang ya cukup kecil lah ya, nggak terlalu besar. Terus udah gitu karena kan rata-rata kalau motor seperti ini dipakai buat di tanah itu RPM-nya kan tinggi terus, jadi makanya dia panas gitu. Ini panas motornya. Nah, ini kayak contoh nih di tanjakan nih, ini mesinnya makanya dibilang kurang legit itu. Kalau CRF yang lain tuh dia lebih bertenaga gitu kalau buat naik ke atas tuh, tapi ini tuh masih ngedeng lah. Ada dua faktor sih, antara badan gua yang kegedean, kalau enggak dia engine-nya. Tapi kemarin udah coba beberapa orang, tapi memang impresinya semuanya rata-rata bilang kayak gitu, beda. Motor ini juga enak buat posisi berdirinya juga enak gitu, kayak gini kan, posisi berdiri itu enak, apalagi kalau bisa buat tanah kayak gitu kan, ini enak banget tuh. Suspensinya juga enak, dimainin ini juga enak banget ya, karena mesinnya 250 cc dan ada beberapa yang agak kurang lah ya untuk adventure gitu, tipe adventure dibandingkan dengan adventure lainnya. Dia kurang gigit lah, bisa diperbaiki, bisa dengan ganti gear atau dituning lagi mesinnya bisa, cuman untuk bawaan pabrik dia kurang konstan ya, karena kan motor ini kan sebenarnya diperuntukkan buat dua sport, dimana kita bisa pakai di jalan juga harusnya enak, dan juga di tanah juga harusnya juga enak gitu. Nah, tapi kalau yang sekarang dirasain di jalannya masih agak kurang. Tapi kalau untuk RPM di atas 6000 itu dia baru masuk, si powernya itu baru masuk bak gitu. Jadi untuk kelas 250 cc si RF Rally itu cukup banget, apalagi untuk dibawa ke kantor ya. Dan rata-rata mungkin in reality motor ini tuh bakal dipakai untuk sehari-hari gitu, bakal dipakai buat sehari-harinya kalian lah, misalkan ke kampus atau ke kantor atau jalan-jalan. Overall sih sebenarnya performance-nya dan suspensi apa segala macamnya oke lah semuanya juga. Harga dari motor ini tuh on the road di Bandung tuh 62 juta
sekian lah yang kalian dapetin tuh cuma motor sama aksesoris lainnya kayak jaket atau helm sama livery ini. Kalau sekarang katanya lagi dapat livery gitu kayak stiker-stikernya gitu. Beberapa hari udah pakai motor ini, torsinya cukup, juga suspensinya enak karena memang adventure jadi empuk banget. Nah, oh iya, mungkin buat kalian yang ngerasa motor ini pas pertama kali ngeliat itu kayak tinggi banget gitu. Tapi kalau misalnya udah dinaikin, si suspensi belakangnya tuh ambles ke bawah gitu. Jadi lebih pendek. Kayak waktu pertama gua lihat juga kayaknya tinggi banget gitu. Tapi pas gua naikin tuh dia ambles banget gitu. Ambles ke bawah. Jadi mungkin bisa turun sekitar kayak 3 atau 5 cm lah. Agak kaget juga sih. Tapi memang mungkin Honda juga memikirkan motor ini untuk bukan hanya sekedar bagus untuk di tanah atau di aspal, tapi juga memikirkan kenyamanannya gitu loh. Jadi makanya si suspensinya dikasih space jarak untuk supaya dia bisa main. Sayangnya suspensi motor ini itu nggak adjustable. Suspensi yang di depan itu udah di set dari pabrikan, itu udah nggak adjustable. Di belakang juga sama, yang monoshocknya juga nggak adjustable. Nah, motor ini juga bagus banget kalau misalnya kayaknya dikonsepin supermoto lah. Dikasih konsep supermoto, bannya diganti, terus udah gitu diganti ban untuk road gitu ya. Kalau bawaannya sih masih ban trail gitu loh, masih bahasanya bahan tahu lah, masih bahan tahu gitu. Itulah kekurangannya dari panas. Enaknya suspensinya enak, buat dipakai sehari-hari enak juga, sama worth it 62 juta buat CRF ini atau mending CRF yang lain. Kalau buat gua untuk sehari-hari ini worth it 62 juta. Harga 62 juta lu dapat adventure bike 250 cc yang notabene bisa dibilang sampai sekarang baru ada 2 pabrikan di Indonesia yang ngeluarin adventure bike, apalagi adventure bike-nya untuk beginner gitu. Nah, kalau kayak GS, BMW kayak gitu kan memang dia cc-nya nggak ada lah, yang belum ada ya, yang kecil ya. Meskipun nanti katanya sih ada G310 GS ada katanya, saya belum tahu. Baru ada versus satu itu 250 cc pakai engine-nya Ninja 250 Fi, sama ini CRF 250 Rally pakai engine-nya CBR 250. Berarti bukan 250 yang baru ya, 250 yang lama. Jadi ini single cylinder. Kalau sesuatu hal yang mungkin bisa diimprove ada beberapa lah. Kalau misalnya kalian berniat untuk beli motor ini, yang diimprove tuh ada beberapa. Contohnya kayak suspensi mungkin belakang kalian bisa ganti, atau pengereman juga kalian bisa ganti. Bukannya pengereman nggak bagus, tapi cuman kayaknya lebih bagus kalau misalnya pengeremannya diimprove lah gitu. Tapi dengan Honda ngeluncurin CRF 250 Rally ini, dia ngasih suasana baru di dunia motor Indonesia. Karena bisa dibilang orang-orang kalau misalnya mau beli yang beginner bike ya, masuknya 250 cc untuk adventure bike itu bisa dibilang 2 tahun lalu itu belum ada gitu, nggak ada pilihannya. Semuanya pasti lebih tersondong ke arah trail gitu, cross gitu. Nah, walau sekarang udah ada nih CRF 250L Rally, dipakai buat harian enak juga, dan juga bisa dipakai buat touring. Nah, ngomong-ngomongin touring tuh kan pasti sebenarnya jaraknya jauh kan, jaraknya tuh lama gitu. Nah, duduk lama. Buat kalian yang takut pakai motor ini karena joknya kecil, karena kan mikirnya kan misalnya cross atau adventure pasti joknya kecil. Nah, joknya ini tidak lebih kecil daripada seperti KLX atau CRF yang lama gitu ya, CRF biasa. Ini joknya lebih lebar karena kan adventure lebih diperuntukkan 2 jalan gitu kan. Ini joknya lebih lebar, juga lebih panjang karena ini juga sasisnya agak lebih panjang, tapi enggak lebih besar daripada kayak motor-motor bebek atau sport gitu. Itu nggak lebih lebar, atau dibanding kayak cruiser nggak lebih lebar. Jadi
ya lebih baik daripada, bisa dipakai touring, lebih enak daripada pakai trail. Cuman kan karena motor ini memang dual sport, jadi harus setengah-setengah lah. Jadi joknya masih agak lebih besar, masih lebih nyaman, tapi ya tetap masih bisa dibilang pain in the ass lah. Kalau buat dipakai touring itu masih pain in the ass gitu. Nah, habis ini kita bakal cobain lagi nanti di tanah ya. Coba kita lihat di tanah gimana rasanya main di tanah pakai motor ini. Ya, jadi kalau buat di tanah ini lebih enak dan lebih fun sebenarnya, karena suspensi yang diperuntukkan ini memang tinggi semuanya, shocknya juga memang lebih kayak diperuntukkan buat jalan seperti ini gitu, yang bergerunjal sama dia sanggup buat ngeredam shock tekanan yang lebih tinggi lah gitu bahasanya. Dan motor ini meskipun tenaganya kayak yang tadi gue bilang itu agak kurang buat CRF, tapi tetap fun untuk dipakai di tanah. Nah, contohnya ya kayak di sini nih, dipakai main di tanah tuh fun banget lah gitu. Dia torsinya masih dapat gitu, dan dengan ban bawaan yang tadi, ban tahu itu juga kepake banget kalau buat di tanah. Jadi dia ngigit dan dia nggak akan slide. Nah, tapi justru kalau di tanah slide itu hal yang sangat menyenangkan justru kalau untuk di tanah. Ya, jadi tapi kalau misalnya dibandingkan dengan CRF yang lama, memang engine-nya kurang gigit juga gitu tetap buat di sini, karena gear ratio-nya juga beda sama yang CRF. Cuman kalau buat di tanah, kalian mungkin bisa gua saranin diganti gearnya pakai gear 50 yang belakang, itu mungkin bakal lebih enak kali ya kalau buat di tanah gitu. Jadi dia lebih main di RPM bawahnya, karena kalau motor ini lebih berkarakternya di RPM di habis 6.000 lah dia baru ngegigit itu. Nah, sekarang kita udah beres nih reviewnya. Jadi overall untuk review motor ini atau CRF 250 Rally itu motor yang enak untuk dikendarai untuk adventure dan touring cukup jauh dengan beberapa kondisi jalan yang memang berbeda-beda. Tapi ini bakal tetap nyaman untuk dipakai. Masalah tenaga, memang motor ini tenaganya bisa dibilang kurang lah untuk kelas CRF ya, karena untuk kelas CRF tuh harusnya tenaganya lebih besar karena engine itu yang tadi kita bicarakan, karena ini beda gitu. Tapi overall motor ini motor yang enak untuk dipakai sehari-hari atau adventure, dan juga motor ini fun banget motornya, karena kita bisa main tanah-tanahan. Kalau misalnya kita pas lagi bosan, kita bisa jalan juga di jalan, ataupun mungkin kalau mau dipakai di trek pun tetap bisa. Nah, terima kasih juga untuk PT Honda, Honda Dam, untuk ngasih kita review motor ini. Jadi sekian dulu review selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Mohon maaf jika ada yang kurang-kurang dari videonya. Oke, segitu dulu. Saya Arif, dan sampai jumpa di video UFC Motorsport yang akan datang. Dadah.